Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita semua akan disegarkan dan dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua mau persiapkan hati dan pendengaran kita, dan biarlah kuasa firman Tuhan boleh tercurah atas setiap kita semua. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja di akhir zaman. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus, hembuslah Roh Kudus di dalam. Kami menantikan jamahan yang daripada-Mu, Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi setiap kami. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, walau Tuhan sudah kumpulkan kami, pertemukan kami di pagi hari ini, untuk kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan menjadi saluran berkat firman untuk kami. Biarlah firman yang disampaikan dapat menguatkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih doanya. Ya kan mudah Rio. Shalom saudara. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang lanjutan dari rahasia jahat iblis itu dibongkar. Ya, untuk yang kesekian kali terusannya bebas dari rasa diri tak berguna. Nah ini sebetulnya adalah jebakan Batman, ini pekerjaan setan. Kalau ada orang Kristen berkata macam-macam latar belakangnya, saudara ini kasih Tuhan. Bahwa ya saya ini di tengah jemaat ya cuman gini aja kok, saya enggak seperti yang lain. Nah itu sebetulnya adalah masuk perangkap setan itu. Atau bahkan orang yang berkata, ya saya ini ya masih banyak kekurangan di sini sana. Dalam hidup saya. Sehingga saya ini tidak ada gunanya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau ngomong begitu, saya harus berkata dengan apa adanya. Siapa di antara kita yang tidak pernah salah? Jujur saudara bisa turun tangan barangkali kalau saudara tidak mau angkat tangan. Iya kan? Kalau sampai kita membuat pembiaran, bahwa rasa bersalah, guilty feeling itu membawa kita kemudian berkata, layak aku tidak ada gunanya di dalam hidup ini. Maka yang terjadi, kerajaan setan itu bersorak-sorai. Mereka senang. Ya, saya mau sampaikan buat kita semua, bahwa kasih karunia Allah melampaui semua pelanggaran kita. Percaya kan saudara? Percaya? Semua yang di ruangan remaja yang ada di online, percaya gak? Kasih karunia Allah melampaui semua pelanggaran kita. Amin. Jangan nanti saudara kemudian berkata, kalau gitu gembala kita ini sedang mengikuti arus aliran ya hyper grace. Apa sih hyper grace? Ya, kasih karunia yang tiada batas. Nah itu memang hakikatnya begitu. Kalau bukan karena kasih karunia itu melimpah, saya dan saudara tidak akan selamat. Tapi bukan berarti kalau gitu Pak Gembala kita memberikan keleluasaan untuk kita kemudian berbuat dosa lagi. Saya tidak ngomong gitu. Karena Yesus berkata, dosamu sudah diampuni dan jangan kamu, tolong ngomong. Saudara yang mengatakan kan, seperti yang diomong Yesus. Jadi kalau orang kemudian menganggap bahwa, wah hypergrace, kasih karunia yang tiada batas, itu salah umpamanya. Salahnya di mana dulu? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Karena kalau sampai membuat anak Tuhan, kemudian merasa bahwa memang Allah itu tidak butuh siapa-siapa. Ya, Allah bisa mengerjakan semua dengan sendirinya. Apa artinya aku? Apalagi aku ini belepotan. Apalagi aku tidak punya talenta seperti orang yang lain. Apalagi aku di gereja barangkali enggak terpilih jadi ini, enggak kepilih jadi itu. Ya, aku lebih baik tarik diri saja. Nah itu setan senang saudaraku. Makanya kalau ada kegiatan yang sifatnya mungkin kita KKR, kita ada satu kegiatan khusus. Kan saya buka. Siapa yang mau ambil bagian? Silakan daftar. Itu artinya Pak, saya memberi kesempatan bahwa kita semua ini pelayan Tuhan. Mempunyai hak untuk kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Karena memang Tuhan pingin. Ya, dalam bentuk-bentuk pelayan yang sifatnya itu suatu teamwork tertentu, dalam bidang tertentu yang memang memerlukan satu pelatihan khusus, latihan bersama dan sebagainya, ya memang tidak bisa serampangan begitu saja. Contoh umpamanya, di musik ini butuh satu kesehatian untuk sama-sama ya
ada satu kolaborasi dengan song leadernya, dengan singernya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam banyak hal, guru sekolah minggu mesti tutor, ya, pelayan pemuda mesti tutor, ya, belajar. Kita menyamakan persepsi keyakinan kita berkait dengan doktrin, kita harus jelas sasaran pokok firman ini, ya, harus larinya kemana yang dimaksud Tuhan. Nah ini harus. Tapi ada waktunya ketika siapa yang mau ambil bagian dalam pelayanan doa. Saudara yang datang berarti pasukan doa, Jumat siang 11:15 sampai setengah 1 siang. Berapa puluh orang di online join. Ya, dan beberapa dari saudara yang bisa datang. Saya bisa lakukan itu. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, ketika orang berpikir bahwa aku ini tidak ada gunanya begitu. Ini lain loh ya konteksnya dengan apa yang pernah saya sampaikan berdasarkan ayat. Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu sudah melakukan banyak hal, ketemu Tuhanmu, kamu lebih baik berkata bahwa aku ini adalah hamba yang tiada berguna. Itu dalam arti jangan kamu mau mengungkit gitu loh. Bahwa seolah-olah kamu telah berbuat banyak kepada Tuhan, padahal apa yang kita sudah lakukan kepada Tuhan menurut kita itu sudah sedemikian rupa. Sebetulnya belum apa-apa di mata Tuhan. Itu konteksnya seperti itu. Tetapi ketika orang jadi kemudian pasif, menjadi apatis, menjadi merasa diri tersisi dan akhirnya harus menarik diri karena Tuhan tidak butuh ya bantuan siapa-siapa. Dalam satu sisi benar. Tetapi sisi lain, mengapa Tuhan menciptakan kita manusia? Pasti dia punya tujuan. Dan tujuannya mari kita baca dari Alkitab kita. Kita lihat bersama Daniel 2 ayat 34-35. Silakan Pak. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Lanjut 45 ayatnya. Mari kita lanjut buka saudaraku 45 pasal 2 Daniel. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Semua katakan amin untuk firman Tuhan ini. Ini adalah sebuah impian ya, tetapi lebih tepatnya adalah semacam vision, penglihatan tentang hal yang bakal terjadi. Yang dialami oleh seorang raja namanya Nebukadnezar. Dan hatinya begitu galau gundah karena semua para cerdik cendekia yang ada di negeri Babel tidak ada satupun yang dapat mengertikan. Nah, ini satu poin penting. Kalau kita sedang mengalami hal yang rohani, saya sangat berharap jangan sampai kita kemudian men-sharekan itu dengan harapan mengandalkan kepada orang yang di dalam jalan imannya tidak sama dengan kita. Kalau saudara umpamanya mimpi, lihat mimpinya dulu. Terus cerita kepada orang ahli togel, apa mimpinya dulu. Saudara diseruduk, umpamanya ya kambing yang paling gampang. Kalau ahli togel dia, oh ini artinya nomor 35 nanti yang bakal keluar. Yang guyu berarti punya ingatan itu cukup tajam ya. Sebab nomor 35 itu gambarnya mbek, ya kan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kemudian nanti saudara bicara tentang, waduh saya semalam mimpi digigit ular. Nah orang itu mempunyai kepercayaan lain. Kebetulan yang tanya ini ya begitu serius ya, saya kok mimpi digigit ular.
Kalau orang itu yang punya gagasan gambaran berbeda, dia ngomong, kira-kira ada yang tahu enggak ini? Kalau di tengah masyarakat kita ada sebagian yang kalau mimpi digigit ular itu apa? Dapat? Loh ya, banyak ya kan? Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau dalam konteks rohani Alkitab, ketika orang bilang, saya digigit ular. Waduh ini enggak bagus ini. Kenapa? Ular itu gambaran apa? Nah, ini contoh saja. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika Nebukadnezar, dia panggil semua, untung. Tidak ada yang ngerti. Ya, para ahli nujum di negeri Babel. Mungkin ada yang menjawab ini dan itu. Tetapi Nebukadnezar yakin bahwa bukan itu yang dimaksud. Ini jadi tiap poin itu ada ya maknanya. Supaya kita jangan tersesat di dalam kekristenan itu. Tetapi juga jangan sampai kita jatuh di tangan model-model kekristenan yang ekstrim. Dikit-dikit aku lihat ular di dalam hatimu. Dikit-dikit, wah ini yang jadi ya predator itu tidak lain dan bukan suamimu ini. Atau istrimu ini. Atau ini anakmu atau orang tuamu ini. Jadi rumah tangga geger. Seisi rumah saling curiga. Tidak jarang, dulu masih sempat saya dengar, ada orang ngomong, yang jadi iblis di rumah saya itu disebutkan salah satu dari bagian keluarganya. Saya terus terang aja marah. Saya bilang jangan ngomong sembarangan, jangan ngomong ngawur. Kalau kamu mengatakan, istri saya itu jadi setan, Pak. Ngomong guyonnya saya bilang, berarti kamu iblis. Loh kok bisa? Ya bisa. Alasannya Pak, nggak mungkin ada yang menikahi setan kalau dia tidak sejenis. Bisa nanggap maksud saya, saudaraku. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan itu sebuah kesalahan. Jangan pernah ada. Yang kalau mungkin ini di tengah keluarga kami itu ada ya Pak yang mendatangkan pencobaan buat saya. Jadi batu ujian. Saya bilang kalau batu ujian, oke, berarti kalau kamu diuji, kamu sedang diproses oleh Tuhan. Memang kadang-kadang Tuhan menempatkan bagian di tengah keluarga. Itu jadi alat untuk melembutkan kita. Tapi sebaliknya juga jangan terlalu confident, jangan juga ini subjektif. Ya bahwa ketika saya ngomong begitu, benar kalau gitu pendapatku. Memang suamiku, memang istriku, memang anakku. Atau memang orang tuaku. Nah ini jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya sempat belok untuk mengerti. Kalau saudara ingin mengetahui rencana Allah di dalam hidup, juga jangan main teka-teki. Lah itu zaman imam-imam itu kan pakai ini Pak Gembala, batu urim tumim, kayak undian begitu. Atau waktu pemilihan pengganti Yudas, itu kan pakai diundi. Maka yang terkena undi adalah yang bernama siapa? Ada yang tahu gak itu? Pengganti Yudas. Matias. Tapi kita lihat, apakah metode ini direstui Tuhan? Faktanya, setelah Matias itu diundi dan dia dimasukkan di dalam penggenapan 12 itu, Matias tidak ada lagi kisahnya. Kalau orang mungkin berpikir tanya kepada Pak Gembala, kira-kira kemana itu Pak Matias? Mungkin dia sudah undur. Mungkin dia sama dengan Demas ya. Maaf, bukan Damas juga ya. Rayu ya, nanti wah itu kan suami saya, itu kan Damas masmu itu. Baik kok, aku senang lihat kalian tuh ya. Pasangan yang terus, bayi kecil pun ini anakku Rahayu naik motor, bayi masih merah pun berangkat ke gereja gitu. Waduh, Tuhan memberkatimu ya, senantiasa menuntun dan menjagaimu. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan Demas meninggalkan pelayanan. Mungkin Matias juga begitu. Tidak bisa hal-hal rohani itu kemudian dipaksakan dengan cara sistem metode ya barangkali manajemen duniawi. Atau sekuler paling tidak secara umumnya begitu. Nggak bisa. Karena
yang nanti akan menjadi penggenap rasul yang 12 itu. Bukan Matias, tetapi Rasul Paulus. Pak, bukankah rasul itu ditandai dengan dia bertemu langsung dengan Yesus? Ya, betul. Saulus juga demikian. Justru kelebihannya, Saulus ditemui setelah Tuhan Yesus beberapa waktu silam mati dan bangkit. Dia menemui Saulus untuk menjadikan Saulus dirubah menjadi Rasul Paulus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya ibadah itu begini. Kekristenan itu harus memahami hal-hal yang penting ya di dalam kehidupan kita secara sejarah, secara kaitannya dengan spiritualitas, nanti aplikasinya itu apa. Sehingga kalau ada orang yang berkata, yang penting itu pujian penyembahan. Saya katakan, ya penting, tetapi kalau engkau tidak mendapat pengajaran di dalam kebenaran, maka engkau memiliki gairah dan semangat itu hanya pada waktu di dalam komunitas itu, pada waktu di dalam ritualisme itu, pada waktu engkau sedang mengadakan kegiatan ibadah itu. Tetapi hidup kan enggak selalu dalam gereja. Kita satu minggu, hari Minggu ke gereja, mungkin nanti satu kali sesi lagi buat saudara yang melayani atau yang nanti ada di online, iya kan? Atau yang melayani nanti di sesi 2. Tapi setelah itu kita ada di luar sana. Masalahnya kalau orang itu hanya dibakar secara emosional, hanya ini kita nikmati hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Saya bilang betul, saya juga menikmati. Tapi jangan kemudian lupakan ajaran Tuhan. Ada gereja yang ya asal pokok ada liturgi umpamanya. Ya, khotbah itu harus ada. Walau hanya 20 ya menit atau 15 menit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak bermaksud mencela denominasi lain, tapi saya punya hak untuk memberikan pengertian kepada saudara-saudara. Ya, yang beribadah ya di tempat ini, di dalam penggembalaan yang Tuhan percayakan sampai saat ini, saya ada di dalamnya. Dan saya berkerinduan selagi saya masih dikasih hidup, saya mau terus belajar dan saya mau terus ngajar apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua. Amin, saudaraku. Sehingga kalau umpamanya ibadah, ya pengumuman panjang-panjang ini, bahas ini itu, kemudian ya ada renungan aja singkat, kemudian selesai. Gimana itu Pak? Ya saya tidak nyalakan, silakan saja. Tetapi bagaimana ketika kita harus menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini? Hidup ini sifatnya fluktuatif, saya katakan. Setiap waktu ya dinamikanya itu sulit kadang-kadang ditebak. Apalagi ya namanya percepatan kenyataan itu. Kita kadang, kenapa ini mesti terjadi? Kami tidak siap. Makanya perlu disiapkan di dalam hidup. Siap senang, siap juga kalau ada susah. Siap ketika kita dalam keadaan penderitaan, siap juga ketika kita dikasih rezeki keringanan, dikasih kenyamanan oleh Tuhan. Karena ada orang ya memiliki kekuatan di dalam penderitaan, tetapi di dalam kenikmatan, ketenangan, kenyamanan, dia justru oleng dalam hidupnya. Dan itu yang saya khawatirkan. Makanya ada orang bilang, kalau gitu kita itu harus waterproof ya Pak. Ya. Di darat oke, cemplungkan air juga tetap oke. Itu kalau ada jam tangan kan begitu kan dulu itu pokoknya kalau dicemplungkan air gak mati, air itu sudah bagus kan gitu. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus begitu juga. Dicelup air enggak apa-apa, dibakar enggak mempan. Dalam semua keadaan kita mempunyai daya tahan, itu yang Tuhan mau. Nah oke, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Akhirnya apa yang menjadi vision dari Nebukadnezar itu dijelaskan oleh seorang hamba Tuhan ya. Dan hamba Tuhan ini kita kenal namanya Daniel, dibantu dalam kesepakatan oleh kawan-kawannya Sadrak, Mesa, Abednego. Dan sekarang kita melihat pada apa makna dari vision yang Tuhan izinkan dialami oleh Nebukadnezar tetapi diartikan oleh seorang hamba Tuhan yang namanya Daniel.
Iya, kita lihat di dalam ayat 34 tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Coba saya rilis sekali lagi. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu. Kita tahu kan patung itu patung sebetulnya Nebukadnezar itu sendiri, yang terdiri dari emas, perak, dan seterusnya. Sudah bisa baca satu perikop itu. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga, baca bareng apa saudaraku? Remuk. Iya, 35. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas. Itu tadi yang saya sempat sampaikan. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Kalimat terakhir ini saudara baca bareng dengan saya dengan penuh perhatian. 2, 3. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Dan ini yang dimaksud adalah kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Allah. Dalam sejarah kerajaan dunia pada zamannya itu selalu ada yang menjadi penguasa. Ya, contoh saja ini yang berkait dengan Alkitab. Israel itu pada awalnya dikalahkan oleh kerajaan Asyur yang mungkin secara sekuler disebut Assyria. Yang kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan juga ditaklukkan ya oleh musuh-musuh yang berikutnya. Ada Babel, ada kerajaan Persia, kemudian Yunani, berlanjut kepada kerajaan Romawi, dan nanti berikutnya peperangan berhadapan dengan berbagai macam kekuatan kesultanan pada zaman itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga kalau kita lihat sejarah Israel itu tahun 48 ya, ketika mereka mendapat satu semacam kekuatan untuk hasil kaitan lanjutan dari penandatanganan perjanjian Balfour. Itu karena yang sudah menaklukkan itu ya memberikan siapa ini dibagi-bagi gitu ya. Langsung diambil kesempatan. Tapi masih lanjut peperangan. Bahkan sampai hari ini ya. Tidak pernah selesai. Nah saudaraku, kita tidak ada sangkut pautnya, cuma saya katakan sejarah saja. Di Indonesia ini, di tanah Jawa kita juga kenal macam-macam kerajaan. Tapi tinggal cerita juga. Karena ini kerajaan kekuasaan apa saudara? Manusia. Ya. Dan terus kita juga sedang berdoa bersama-sama untuk kesejahteraan negeri kita Indonesia tercinta, berkait masa persiapan, ya kan, pelaksanaan dan sesudah dari pemilu. Tolong saudara doa betul-betul ya. Saudara bergumul dalam doa, keluargaku semua yang ada di online. Supaya masa persiapan pelaksanaan sampai sesudahnya berjalan dengan baik. Dan itu untuk kesejahteraan Indonesia ya. Amin saudaraku. Nah ini nanti kemungkinan akan ada 3 calon presiden, 3 wakil calon presiden. Tentang siapa saja itu di luar domain kita, terserah saudara mau milih siapa. Ya, tapi daripada bingung-bingung milih aja saya ya. Gembala saudara. Maksudnya jadi gembala, ya memang gembala. Jadi daripada bingung ya Pak Kris ya. Yang mana Pak Gembala? Saya tidak mau ikut-ikut, kita doakan. Pemerintahan yang sekarang biarlah nanti sampai selesai dengan baik. Dalam berkat Tuhan. Ya, bagaimana nanti untuk tongkat ekstafet yang selanjutnya, biarlah Tuhan sendiri yang menetapkan orangnya atas negeri ini. Yang dimampukan mengembalakan segenap rakyat Indonesia yang ada di dalam keberbahagiaan ini. Ya, mereka sanggup pimpin bangsa kita. Gitu saja. Mana Indonesia ini agamanya ada yang paling umum kan disebutkan 6 kan. Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada yang kelewatan saya sebut belum? Dan berbagai macam penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah saudara-saudara, semua harus dimong, semua harus digembalakan.
Lah orang yang bisa demikian adalah orang yang betul-betul sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mempunyai pola pandang yang luas ke depan. Ya sudah, cukup di situ. Ini kaitan persiapan pemilu ya yang akan datang. Sekarang sedang bicara kerajaan Allah. Batu kecil tanpa campur tangan manusia terpental dan menjatuhkan kekuatan besar pada zaman itu. Siapa? Babel. Babel yang hebat, ya, yang sempat diizinkan Allah untuk apa? Ya, menaklukkan umat pilihan Allah diboyong menjadi tawanan ada di Babilonia. Mereka dijadikan budak. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Cukup hebat, tapi kemudian nanti datang Persia yang menaklukkan Babel. Dan terus kisah kerajaan-kerajaan di dunia itu silih berganti. Makanya tadi saya katakan untuk urusan politik ini jangan sampai kita kebawa ya terlalu jauh. Ya sah-sah saja kalau wah jagoku gak jadi kecewa. Ya sesaat lah, ya kan? Kan gitu. Mungkin saja saudara-saudara yang dikasih Tuhan, enggak terus kemudian jadi geger. Kenapa? Ya ini toh juga pesta demokrasi berapa lama toh? 5 tahunan. Nah, kita anak-anak Tuhan, ya, kalau kita tahu kerajaan yang kekal itu adalah kerajaan Allah. Yang rajanya namanya, tolong saudara kenal, Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ketika Yesus dikatakan oleh yang ngadili, bukankah engkau raja? Yesus katakan, ya, tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, tidak akan pernah dibiarkan aku disengsarakan. Aku harus mengalami penderitaan seperti ini. Kerajaanku itu di sana. Tetapi kekuasaan kerajaan ini, ya, pada akhirnya akan menyeluruh, menjagat. Saudara-saudara, bagaimana kerajaan Allah didirikan itu adalah kuasa Allah. Itu keajaiban, memang itulah kekuasaan tertinggi, itu adalah Dia yang mencipta. Makanya sejarahnya ketika orang Israel minta raja seperti bangsa-bangsa lain, itu di Alkitab loh ya, bukan yang sekarang. Tuhan bicara sama nabinya. Ya, sesungguhnya aku yang ditolak oleh Israel. Karena mereka minta raja. Bukankah aku ini raja? Itu Allah, bahasa manusianya begitu. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya kalau saya dan saudara anak-anak Tuhan memahami, kenal, kita punya raja yang luar biasa. Raja yang mengetahui sampai kebutuhan kita di rumah kita. Dia tahu ke hari esokan kita, dia tahu. Dia sanggup memberikan pertolongan. Selalu tepat pada waktunya. Maka hari ini apa saja yang menjadi doa dan pergumulanmu, Rajamu Yesus Kristus itu tahu dan Dia sanggup menolong setiap saudara dan saya. Inilah di dalam kekristenan. Makanya selalu Yesus datang itu untuk menghadirkan kerajaan. Dia katakan bahwa kalau aku mengusir setan daripada kamu, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dan kita ini adalah rakyat masyarakat surgawi. Yang kita masih harus jalani hidup di sini, ya. Kita kebetulan dilahirkan sebagai warga negara Indonesia yang Tuhan inginkan kita juga ya mengasihi Tuhan dan hormat kepada pemerintah yang ada. Nanti siapapun yang bakal jadi presiden dan wakilnya, ya. Kita semua ajaran Tuhan dikatakan mesti hormat kepada pemerintah yang ada di atasnya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kekristenan itu jelas. Hubungan kita ya bagaimana dengan penguasa, Tuhan kasih ajaran. Ketika ada pertanyaan, perlu gak kita bayar pajak? Tuhan katakan,
Ada gambar dan tulisan siapa di mata koin yang kamu tunjukkan kepadaku. Dan dikatakan ada gambar dan tulisan kaisar. Ada yang ingat kalimat Tuhan? Kalau demikian, berikanlah apa yang seharusnya kamu berikan kepada kaisar. Dan persembahkanlah apa yang sepatutnya kamu persembahkan kepada Allah. Maka dari mimbar ini jadi saya katakan, orang Kristen yang baik bayar pajak. Ya saudara semua yang bayar pajak kan? Paling tidak kendaraan bermotor. Paling tidak apa? PBB, ya kan? Bumi dan bangunan. Nah, kita lakukan itu. Nah sekarang saudara pada bagian lain, saya ajak saudara mengetahui bahwa sesungguhnya bicara tentang batu kecil yang jadi besar, ini adalah raja di atas segala raja yang menjadi fondasinya dari bangunan yang hebat itu adalah Yesus itu sendiri. Kemudian apa Pak kaitannya kita, orang-orang Kristen? Coba kita buka Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal 2, ayat 5 dan 6. 1 Petrus pasal 2 ayat 5 dan 6. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Semua katakan amin. Makanya ini saya katakan, Tuhan kerja tidak butuh manusia. Apakah benar demikian? Untuk kerajaan itu berdiri, itu memang domainnya Tuhan. Tetapi ketika dikatakan membangun kerajaan Allah, yang digambarkan juga bait Allah, fondasinya itu Yesus, batu karang yang teguh. Saya dan saudara dikatakan jadi batu yang hidup. Dulu enggak ngerti batu hidup itu apa. Saya kira batu bisa jalan-jalan. Ternyata batu hidup itu kalau seperti saudara, contoh ya, kita ada di Borobudur. Nah, itu belum ada. Seperti ini, fabrikasi pembuatan pilar-pilar beton ya. Seperti yang dikerjakan Mitra itu. Belum ada. Tapi bagaimana batu dengan batu yang lain itu bisa berkait. Maka batu-batu itu perlu dikerjakan sedemikian rupa. Dalam hidup itu juga gitu. Kristen itu saya dan saudara, ini adalah batu-batu hidup, batu-batu yang akan dapat berguna. Allah mau memberdayakan kita asal kitanya mau dibentuk. Saudara mau dibentuk semua? Mau dibentuk? Tidak saling mengibliskan? Halo? Ya, kadang-kadang kan gitu. Ya, ada ini jadi iblis tadi saya katakan. Enggak. Justru Tuhan mau bentuk. Contohnya kita lihat dalam perjanjian lama dulu, 1 Raja-Raja 7. Kita semua buka 1 Raja-Raja 7 ayat 9 sampai 12. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji, dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Kita lihat ini, nanti kalau saudara mau lihat semuanya luar biasa. Silakan Pak, lanjut, itu baru ayat 9. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta, dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat, dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat, dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Jadi ini gambaran ya, bagaimana bangunan zaman dulu belum ada semen, ya kan? Katanya loh ya,
Itu pakai telur ayam apa dicampur lumpur, campur apa gitu untuk merekat. Apa lagi? Apa Pak kira-kira? Untuk merekatkan batu-batu itu. Tanah liatir, ya aspal, mungkin itu kan dari tanah semua itu dari bawah. Ya, bisa kokoh sampai sekarang. Makanya kemarin ada satu slogan. Kalau orang dulu musnah meninggalkan bangunan-bangunan. Tapi kalau orang modern ini kalau kelak musnah ninggalkan apa? Lubang-lubang besar di bumi katanya. Iya kan? Hutannya gundul, semua dieksploitasi gitu. Ya kalau zaman dulu saudara, ratusan tahun lalu sisa bangunannya masih ada loh. Di Eropa juga di Jawa sini kan kita lihat, siapa yang nggak tahu itu candi-candi. Tapi prosesnya itu. Nah ini sebetulnya anak-anak Tuhan itu kalau menikmati bahagia, menikmati keberkatan di dalam hidup itu ya, masuk dalam rencana Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, mau aja dibentuk. Ini kalau batu-batu digergaji, bagian luar, bagian dalam, dibentuk. Kalau mau bayangkan ini supaya semua batu itu terkait, mainan anak-anak itu apa? Puzzle ya, itu loh. Yang ada yang muncul, ada yang kerowok begitu ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang terjadi apa? Saling terkait. Ceritanya Borobudur itu kan sampai kurukan tanah ya kan. Akhirnya diketemukan, bangunannya masih utuh. Tuhan pengen menjadikan kita pribadi-pribadi beriman yang memiliki daya tahan sampai ke kekekalan surgawi. Makanya kita ke gereja itu apa? Ngerti. Oh kalau gitu Tuhan itu butuh. Saya katakan bisa juga, Tuhan juga butuh kita. Kalau enggak, ngapain dia bikin kita? Kalau begitu gugur pemikiran bahwa saya ini enggak berguna, itu omongan setan. Kita obrak-abrik ini di dalam nama Yesus supaya setiap anak Tuhan tahu, setiap saudara dan saya itu punya potensi yang dianugerahkan Tuhan, sekecil apa berguna bagi kerajaan Allah. Semua. Contoh ya, waktu Tuhan kasih makan orang 5.000 itu, laki-laki. Apa kira-kira sarananya? Ada 2 ekor ikan dan salah satunya 5 ketul roti. Iya, dari anak kecil. Sebenarnya kalau Tuhan itu mau langsung bikin, bisa enggak? Alkitab katakan, bisa dari batu jadi roti. Tetapi dia, Yesus itu menunjukkan buat kita, bahwa keberadaan saya dan saudara, itu dibutuhkan di dalam kerajaan Allah. Aplikasinya apa? Ya di rumah saja, kalau rumah tangga itu betul-betul orang sama-sama mau dibentuk. Makanya suami istri sebelum nikah ya kan, perlu ada didikan, diajari pernikahan itu apa. Harapannya setelah nikah betul-betul sudah siap. Yang terjadi banyak, kenapa? Kemudian ya perjalanannya itu banyak, tidak jelas, karena tidak siap katanya. Kok kawin kayak di penjara? Tidak punya kebebasan, ya saya tidak bisa gerudak-geruduk lagi dengan orang lain. Nah ini menunjukkan apa? Belum memiliki kesiapan. Ya saudaraku dikasih Tuhan. Kalau ini sama-sama disiapkan kayak batu-batu yang sudah menjadi batu hidup, bukan utuhan ya batu kali, batu gunung yang masih tidak jelas, tidak bisa dikaitkan satu dengan yang lain. Ya itu yang terjadi, makanya dibentuk. Saya masih berutang ini untuk memberikan terus pendampingan komunitas-komunitas. Karena saya sedang berpikir kalau seperti ini nanti sesi kedua Evangelis Hizkia yang akan melayani, saya berharap ya ada ruangan yang masih belum memungkinkan, bisa saya berdayakan waktu saya untuk komunitas-komunitas seperti yang dulu. Ini pasti dah nanti. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Setelah tempat itu ada, sejauh Tuhan izinkan ya kita akan lakukan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan,
Kalau di dalam rumah tangga itu betul-betul seperti itu adanya. Semua punya posisi, tahu potensinya dipersembahkan. Kayak anak kecil tadi katakan Pak Yohanes. Ini kita omong-omong kira-kira saja. Dari sekian ribu orang itu, ada nggak selain anak kecil itu yang bawa bekal sebetulnya? Ada ya? Setuju ya? Saya yakin ada. Tapi kenapa justru muncul dari anak kecil ini yang ngomong, ini kami punya 5 ketul roti. Kenapa enggak orang-orang lain yang mengatakan? Mikir kan? Kalau ini saya kasihkan, nanti gak cukup, saya sendiri makan apa? Justru batu hidupnya itu dicontohkan ini anak kecil. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, bawalah kepadaku. Bukan Tuhan tidak bisa mengerjakan. Dengan kekuatan kemampuannya sendiri. Tetapi dia ingin memberikan kepada kita edukasi dan setiap kita itu praktek di dalam hidup. Makanya saudara, kekristenan itu kalau cuma teoritis melulu. Di dalam keluarga, tidak akan kekurangan. Kalau mereka punya kesehatian, kalau mereka sama-sama rendah hati di hadapan Tuhan, ya seluruh isi rumah saling mendorong, saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan. Berkat Tuhan selalu ada di atasnya. Itu janji Tuhan loh. Di mana dikatakan berkat itu akan turun seperti embun dari Bukit Hermon. Jika ada kesatuan, jika ada kerukunan. Itu juga di dalam gereja. Makanya apa yang menjadi kerinduan kita? Kita bangun. Sampai hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tidak kemudian woro-woro keluar. Ya, tidak salah kalau saudara mungkin pernah cerita kepada kawan apa, mau ambil bagian atau apa silakan saja. Tetapi justru saya berkeyakinan sampai sejauh ini memberdayakan semua yang ada di dalam sendiri. Kenapa? Saya tahu sekecil apapun ada potensi di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudaraku. Tuhan taruh itu. Hanya saja yang sudah mengekspresikan, yang mau terlibat adalah orang yang ini seperti anak kecil apa? Yang sudah mengalami penggergajian dari dalam dan keluar. Kalau seperti anak kecil ini dengan polosnya, ya aku serahkan ini, masakan ya nanti enggak ada yang berbelas kasih Tuhan memberi makan kepadaku. Tetapi kalau kita berpikir nanti kalau begini, aku bagaimana nasibku, hari esokku bagaimana, hari tuaku bagaimana. Saudara enggak pernah tenang dalam hidup. Saudara tidak pernah sejahtera dalam hidup. Hidupmu akan dikuasai kekhawatiran melulu. Dan khawatir itu sama dengan mencurigai Tuhan. Ucapkan bareng, kekhawatiran mencurigai Tuhan. Tuhan kok tidak mampu pelihara saya. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan. Berangkat dari diri saya, kami sekeluarga bersama dengan semua keluarga yang ada di sini kita lakukan aja. Kenapa saya yakin? Kita semua yakin. Bahkan saya pernah cerita ada yang sempat WA, sampai sekarang WA-nya ada. Pak, perlu apa ini untuk proses di sana? Ya saya bilang kalau perlu apa itu ya perlu apa-apa kan gitu kan. Saya katakan, iyalah gampang. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya pikir tinggal kalau orang itu tergerak ya gak perlu tanya perlu apa ya kan. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan kirim aja mentahnya gitu kan nanti jadi besi, jadi semen, jadi apa kan gitu kan. Nah tapi jawaban saya sampai sekarang masih ada juga. Ya nanti sampaikan Pak ya kalau itu. Ya saya nggak perlu nyampaikan, saya nyampaikannya ke siapa saudara? Ayo. Nyampaikannya ke Tuhan Yesus. Saya pegang tuh kayak Nehemia, saya pegang itu kayak siapa? Ya kayak tokoh-tokoh yang bangun Yerusalem yang sudah roboh. Oke saudara, lah kok Bapak cerita sekarang di sini? Lah sampean kan tim saya, kan kita semua yang punya hajat. Jadi ceritanya di sini. Coba tanya aja mungkin sama gereja-gereja lain di sini. Kalau mereka, wah lagi bangun Pak, iya mohon doanya ya. Gitu aja. Saudara yang dikasih Tuhan. Ada perkembangan baik ini ya di kota kita ini. Karena persekutuan gereja-gereja atau pengurus BAMAK itu mengajukan tempat kantor untuk sekretariat. Akhirnya dapat
Di depan GKJW itu masuk, ada gang bekas perumahan dokter-dokter di situ dulu. Nah, itu digunakan sekarang, renovasi dan lain sebagainya. Ya, saudara. Kemudian diajukan apa saja yang bisa dilakukan gitu. Ya macam-macam, ada orang yang bawa karpet bekas, macam-macam gitu. Terus ketuanya ngasih tahu, Om, ya panggil saya Om, ini tinggal AC-nya ini. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita masang AC. Pertama saya sudah memberikan 2 juta, terus kemudian dia memberitahu AC, saya belikan AC baru, 1 PK untuk dipasang. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kok baru tahu sekarang Pak? Padahal itu saya pasang sudah 2-3 bulan lalu ya. Mau rapat apa kan kepanjangan kan. Nanti rapat itu habis pisang goreng berapa kan itu kan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini saya minta Tuhan tolong. Dan memang perlatihan saudara. Bentuk praktek, ini jangan saudara berpikir saya mensuges saudara loh ya. Tidak, saya cerita apa adanya ya di atas yang ya. Ada banyak hal kesempatan di mana kita bisa melakukan sesuatu. Di alma mater saya itu ada satu perhimpunan para alumni yang kemudian sepakat untuk bisa bantuin ya beberapa mahasiswa yang sekarang dalam pendidikan itu yang sedang dalam kesulitan pembiayaan. Diserukan di situ. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Dulu saya langsung ketika yang lalu saya dapat uang pertanggungan asuransi dari mendiang ya, Ibu Agustin. Ketika beliau berpulang kemudian dapat 50 juta, saya bilang sebelum turun itu, saya ngomong sama anak-anak, nanti kalau dapat duit ini ya separuh benahi makamnya mama dan yang separuh 25 juta berikan sekolah Alkitab. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, begitu dapat saya antar. Dan tiap kali rezeki setelah operasional jalan, ini masuk pelayanan misi. Yang 5 juta, yang berapa ya, itu langsung. Dan itu yang biasa saya terimakan itu kepada Ibu Pendeta Ruth Supia itu. Di Tenaga Kepercayaan, sekarang ini ST3 ya di Solo, Tawangmangu. Beberapa saat saya tidak menyalurkan, saya lihat kemudian di WA grup itu bahwa untuk penyaluran itu sempat defisit beberapa begitu. Saya lihat di rekening, saya kira kalau untuk mempersembahkan, udahlah saya ambil aja. Masih ada kalau 2 juta saya kirimkan. Saudara yang dikasih Tuhan, di hari yang sama, ini bukan saya ajak pemikiran gambling, tidak. Artinya ini proses gitu loh ya, di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Begitu hari yang sama, ketika malam itu saya mau mentransfer untuk kebutuhan kas operasional gereja yang memang ya lumayan banyak saudara. Jadi waktu saya lihat, di hari yang sama itu masuk ada persembahan 20 juta. Saya bilang, iya sudah kesekian kalinya kadang-kadang orang kok lupa ya Tuhan. Untuk kita itu tidak berpikir bahwa sirkulasi ekonomi kerajaan sorga. Ini kalau kita bicara kerajaan sorga, ya saya itu salut buat semua keluargaku di sini. Kenapa? Ya tentunya gereja kita tidak melihat tanggal tua, tanggal muda. Yang namanya gairah untuk ibadah berbakti onset seperti ini. Pun juga yang online. Tidak pernah padam. Amin, saudaraku. Itu kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus kan. Berapa pembiayaan saudara tetap keluar duit dan itu saudara lakukan dengan setia. Ya, saudara kerjakan dan itulah yang menjadi kebanggaan untuk saya sampaikan di mana-mana. Makanya itu yang selalu saya katakan kalau saya ada sempat melayani, diundang dan bisa ngisi tempat lain. Kemudian menerima berkat persembahan, amplop itu. Saudara yang dikasih Tuhan, selalu saya cerita buat saudara. Dan saya katakan kepada mereka, thank you banget ya. Saya bersyukur untuk ini saya doakan. Bahkan kalau ada majelis, ada jemaat. Mari kita doa, ini saya terima persembahannya ya. Gitu. Itu model saya bukan yang malu, segen enggak. Begitu saya selesai amin saya doakan. Ini saya serahkan kembali untuk pekerjaan Tuhan di situ. Sampai hari ini. Kalau tiap kali saya pelayanan di luar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Dan itu yang membuat
Hidup kami sebagai hamba Tuhan 40 tahun lebih, faktanya juga terpelihara sampai hari ini. Dan saya ngomong kepada jemaat gereja di luar, ya kalau jemaat yang saya layani sudah sangat mendukung saya. Pelayanan kami cukup. Dan ketika bisa untuk disalur-salurkan seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita kerjakan itu. Saya berdoa agar setiap mata uang yang saudara persembahkan itu jatuh di tanah yang baik, karena tanah itu dikelola dengan baik. Puji Tuhan. Sekali lagi, bahkan saya mengatakan, sampai hari ini kebutuhan saya terpenuhi. Saya tidak tahu sampai sejauh mana, tapi sampai hari ini saya mendapat kiriman itu untuk biaya hidup kami cukup. Dan itu sebabnya yang saya pikirkan, bagaimana untuk pekerjaan Tuhan. Sejauh kita bisa lakukan bersama-sama, kita kerjakan. Kita tidak berharap dari luar, ya. Inilah gereja kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, walaupun barangkali ya masih sebegini ini, tetapi saya belajar untuk mari kita memberdayakan potensi yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Saya sampaikan terima kasih dari mimbar ini yang 1 juta, yang 500, yang 5 juta, yang 10 juta. Ya, hampir setiap saat terus ada yang saudara persembahkan. Sehingga saya yakin Tuhan pasti campur tangan juga untuk pembangunan gereja kita sampai selesai dengan baik. Saudara mau dipakai Tuhan semua kan? Di dalam rumah saudara, di tengah masyarakat saudara, kalau saudara sadar aku ini ditempatkan Tuhan di tengah masyarakat, di kampung, di RW, di RT, di kelurahan, mau jadi berkat, minimal awal senyum aja dengan semua orang, sapa semua orang, dan berbagilah jika dimungkinkan. Walau barangkali sesendok air untuk sesama kita. Kita lakukan. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Itu yang membuat hidup saudara dan saya mengalami kemakmuran di dalam Tuhan. Amin. Makmur itu bukan dari sisi ini, tetapi dari dalam kita. Mengalami ya suasana yang betul-betul Tuhan sanggup memelihara kita satu persatu. Saya berdoa tidak ada yang pelit di tengah masyarakat kita dimanapun. Ya. Kalau kita berurusan dengan hal-hal yang memang itu kewajiban untuk kita selesaikan, kita kembalikan, kita balikkan, kita lakukan. Tolong loh, saya minta semua keluarga besarku tanpa terkecuali. Dan itu juga berlaku untuk diriku sendiri. Tapi puji Tuhan sampai sejauh ini. Kecuali kartu kredit aja ya. Ya mesti bayarnya kemudian, itu bayar listrik sudah kadung dulu itu ya pakai kartu kredit, jadi ya kartu kredit bayari tapi ya tetap bayar, tidak pernah terlambat sampai sekarang ya. Terlambatnya sehari 2 hari karena lupa, ya, sampai dimaklumi lupa ya Pak gitu waktu ya, oh iya lupa gitu ya. Tapi saya berpikir jangan mau berutang dari zaman dulu, lebih baik makan ceker sama kulitnya babi, paling murah zaman itu saudaraku. Asal jangan saya jadi pendeta terus kemudian ya tercatat ada utang di sana sini. Saya berdoa jangan. Nah, ini untuk jemaat juga sama-sama saya ya, seperti itu. Kecuali kalau urusan bidang bisnis yang memang perputarannya membutuhkan barangkali dana segar untuk suatu visi misi yang besar ya dari bank barangkali ya silakan saja. Tapi ya pastinya akan berkewajiban, kalau enggak ya di blacklist nanti sama BI, ya kan gitu itu dampaknya. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, coba belajar. Iya Pak, saya dulu sempat begitu. Ya sudahlah, sekarang kita benahi ya, biar kita mau dibentuk seperti batu yang menjadi bangunan bait Allah pada zaman Soleman dan juga dalam kerajaan Allah pada masa kini. Ya, ayat terakhir saya ajak saudara baca dalam 2 Petrus 1 ayat 10 ya sampai 13 dan kita akan berdoa. Saya minta semua pelayan Tuhan persiapkan diri. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 13. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
Puji Tuhan. Ayat 12, ya, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya. Ya, makanya saya sampaikan lagi hari ini. Dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Ayat 13, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku. Semua katakan amin. Ya, saya selalu ingatkan kepada para penerus saya di kemudian hari. Ingat, gereja itu ketika keberkatan oleh Tuhan, dikasih rezeki, jangan cuma mikir yang di dalam. Tolong semua bisa mengingatkan kelak. Mulai sampai hari ini, ya, apa yang saya lakukan untuk berbagi kepada beberapa rekan hamba Tuhan di tempat luar sana, yang sekiranya layak untuk itu. Dan kalau sampai kita keberkatan dan kita hanya mulek pada hal-hal yang di dalam saja, itu keliru. Mesti seimbang. Yang di dalam dan pelayanan keluar, itu yang perlu saya sampaikan buat kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan jika dimungkinkan, bangun satu kerjasama dengan pelayanan-pelayanan yang ada di pedalaman, di daerah-daerah. Bantu mereka. Ya, itu sebabnya setiap perpuluhan yang saudara masukkan, saudara kasih persembahan syukur. Saudara-saudara di antaranya, seperti itu tadi. Selalu saya open, saya ceritakan, ini loh. Ya, ketika ada seruan apa, kita kerjakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Kami di sini mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Hamba selagi masih Tuhan kasih hidup, terus mau mengingatkan dan menyampaikan pesan-pesan praktis ini. Tidak waktunya lagi kita bicara teoritis, hal-hal yang berkaitan teori-teori ya Tuhan. Tetapi kami mau mempraktekkan apa yang Kau pesankan. Karena kami tahu itulah gereja Engkau bangun, Engkau bentuk komunitas yang sudah ditebus, komunitas yang dijamin oleh Allah, dan menjadi komunitas yang diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami memang perlu untuk memperhatikan bagaimana membangun dari dalam. Tetapi kami juga harus bergumul untuk pelayanan di luar sana. Karena itulah yang menjadi rencana Tuhan. Dalam praktek sehari-hari, biarlah jangan sampai kami sibuk untuk keakuan, kepentingan kami, diri sendiri. Tetapi hal-hal yang perlu kami praktekkan, kiranya Tuhan menolong kami. Satu nyanyian kita naikkan bersama. Puji Tuhan. Di penghujung ibadah nyanyikan tak mengapa kabut tebal merintangi, bersama Yesus perahu kita akan maju terus ke depan. Ngapa kabut tebal merintangi, jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Kesukaran yang selalu membayangi, masa depan seolah tak indah lagi. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Yesus kemanapun ku jalani. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Refrennya sekali lagi. Tapi ku yakin, ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Yesus kemanapun ku
jalani. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Kami mengucap syukur karena kami tidak pernah sendiri. Jika sebentar kami akan keluar meninggalkan tempat ini dan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing, kami yakin kami tidak sendiri. Yesus Kristus Tuhan menyertai setiap kami. Sehingga segala pekerjaan kegelapan dipatahkan, kuasa kegelapan dihancurkan, berkat rahmat ilahi senantiasa menaungi dan menopang kami. Keluarga kami, keesokan kami, masa tua kami ada dalam jaminan Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada berbagai macam niatan buruk sekalipun dari kuasa gelap, tetapi kami akan melangkah dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Hari-hari kami mau memuliakan Engkau, dan kami mau jadi berkat bagi banyak orang, terlebih bagi seisi rumah kami sendiri. Kami mau saling menguatkan, saling membangun, saling mendoakan, saling bekerja sama, sehingga setiap potensi yang Tuhan berikan sungguh-sungguh akan mendatangkan berkat bagi kemuliaan Allah. Bapa, kami pasrahkan setiap ibadah dan persembahan anak-anak-Mu yang mereka persembahkan setiap waktu. Engkau pasti mengingatnya sampai kepada kekekalan surgawi. Satu demi satu yang hadir, Engkau pegangi tangan kami, Engkau tuntun kami, sehingga hari-hari kami menjadi hari yang penuh dengan keberhasilan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, yang lemah saat ini dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah kami yakin bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Bersama Yesus pasti ada pertolongan. Bersama Yesus pasti ada berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua disertai dan ditopang Tuhan dalam sepanjang minggu ini dan seterusnya. Khususnya hari ini kami akan memuliakan Engkau. Semua pelayan terus dalam pengurapan Tuhan. Inilah doa kami dan syafaat kami bersama. Mari kita semua mengangkat tangan, syafaatkan Indonesia. Kami berdoa untuk Indonesia, bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau limpahi dengan rahmat dan berkat. Wilayah, daerah, kota di mana Engkau tempatkan kami, Engkau memberkati di sana. Terutama persiapan, pelaksanaan dan sesudahnya pemilu. Kiranya Tuhan campur tangan. Pasti Engkau mengirim orang yang tepat, baik di pusat sampai di daerah. Semua ada di dalam topangan campur tangan Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya ya Allahku. Dan segala yang baik daripadamu Tuhan Yesus, pasti Kau limpahkan kepada kami dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, hendak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat melangkah dalam tuntunan Tuhan semua. Sampai jumpa jam 7 malam dalam ibadah online. Shalom saudaraku.